Obrolan inspiratif, penuh semangat dan kreatif. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast DKV Vibe Muska. Tema hari ini tuh seru banget, yaitu siswa yang sudah berpenghasilan sendiri. Bayangin, masih di bangku sekolah tapi udah punya penghasilan sendiri, itu keren banget kan? Nah, zaman sekarang tuh bukan hanya pinter di sekolah aja, tetapi dituntut untuk kreatif dan berani untuk mencari peluang sendiri. Pada kesempatan hari ini kita bakal ngobrol santai dengan siswa yang udah berpenghasilan sendiri. Penasaran gimana ceritanya? Langsung aja kita kenalan dengan narasumber kita hari ini. Halo kakak, Halo, kabarnya gimana nih kak? alhamdulillah baik banget. Oke, kak ceritain dong usaha apa yang lagi kakak jalanin sekarang? Ceritain sedikit. Oke, jadi sebelumnya izin perkenalkan diri ya, nama aku tuh Najwa Aziza. Saya adalah siswa dari SMK Pemberes Kampung kelas 12 DKV. Jadi teman-teman, di DKV itu karena peluangnya banyak dan alhamdulillah saya tuh berkesempatan untuk berfreelance sendiri di rumah aja dan alhamdulillah bisa menghasilkan uang secara mandiri. Nah, kebetulan itu freelance aku itu bukan hasil dari diri saya sendiri ya, ada dukungan dari orang lain. Masya Allah. Untuk freelance aku sendiri itu, aku ngebuka usaha, sebenarnya bingung ya ngejelasinnya gimana, karena tuh banyak banget. Jadi freelance aku itu bukan di satu hal aja, tapi aku ngelihat itu peluang buat uang, maksudnya peluang buat nyari uang, ya aku gasin gitu. Jadi aku tuh memanfaatkan kemalasan anak-anak zaman sekarang. Jadi gini guys, anak-anak zaman sekarang itu kadang tuh bingung, kerjaannya tuh banyak banget gitu ya. Kayak tugas sekolah, ada juga presentasi atau buat video atau dan lain-lain gitu kan. Nah, aku tuh memanfaatkan kemalasan mereka gitu. Jadi kayak aku tawarin, sini joki di aku aja gitu. Bener. Atau kalian lagi malas ngerjain tugas gitu, kepepet atau apa-apa aku kerjain. Nah, dari situ aku tuh bisa ngebangun usaha, peluangnya tuh dari kemalasan teman-teman sekarang gitu malahan. Nah, jadi selain aku tuh joki tugas juga, aku juga tuh freelance desain grafis, videografi, fotografi gitu. Dan aku juga ada freelance lain di usaha akrilik. Jadi kayak gift gitu, misal mau ngasih hadiah temen gitu. Nah, aku juga freelance di bidang itu juga atau kebutuhan sosmed dan lain-lain. Makanya bingung, banyak banget yang aku iniin kan jual karena misal kayak FOMO-nya misal sekarang lagi ada apa gitu. Ya digasin aja gitu. Itu sih Kak Dina. Nah, awalnya sebelum buka usaha itu kepikiran itu tuh gimana sih ceritanya? Kalau kepikirannya itu sebenarnya karena ini ada sokongan dari guru. Jadi kayak gini, ini ada peluang ini loh, kamu mau bapak modalin apa enggak gitu. Masya Allah, boleh dong ucapin ke teman-teman atau guru yang lagi nonton video ini mungkin terima kasih. Ya mungkin terima kasih buat mungkin teman, orang tua ataupun bahkan guru yang bisa support dari awal bisa mulai usaha gitu ya. Jadi tuh kalau dari segi orang tua ya, kalau orang tua itu malah mereka itu tuh ngebuat mindset awal tuh berubah. Jadi aku pengen sesuatu, tapi orang tua aku tuh ngebatasin. Jadi kayak Bu aku pengen beli HP dong, aku mau beli laptop, mau beli sesuatu. Kita kan suruh usaha. Betul. Nah, orang tua aku kayak udah nggak usah, kayak nggak perlu gini-gini, kan udah punya HP, udah punya ini. Padahal kalau dalam DKV itu kan pasti kalau kita mau produksi sesuatu, kita harus punya alat yang bagus, alat yang ibaratnya tuh mumpuni lah untuk kita berkreasi. Nah, aku mikir kalau misalnya aku minta nungguin ibu atau kita nungguin lebaran tuh dapat uang lebaran ya, pasti lama gitu kan. Terus ada tawaran buat buka usaha gitu, ibaratnya ada investornya lah, investor gitu. Nah itu kakak kayak udahlah gasin aja, iseng-iseng gitu. Terus aku niatin, kayak temen aku nanya, kamu bisa ngedit ini nggak? Bisa gitu, apapun itu bisa gitu. Nanti bisa belajar otodidak aja gitu dari YouTube. Misal fotoku jelek banget sih, editin dong, gasin aja gitu. Terus atau kerjaanku numpuk gitu, kamu bisa nggak ngerjain soal ini? Padahal itu bukan passionku ya. Misal anak SMA suruh ngerjain, aku anak SMK gitu.
Justru malah aku di situ sambil belajar gitu. Oh ternyata anak SMA nih tugasnya ini aja gitu. Atau mereka yang lagi buat video tuh misalnya apa namanya mereka ada tugas video seni budaya misal. Terus apa mereka nanya ke aku, ngechat ke aku gitu. Jadi setelah teman-teman itu ngelihat kayak oh anak ini tuh joget ke sini gitu loh. Mereka nanya ke temennya, kamu joget ke siapa? Ke anak ini, ke Awa gitu. Jadi kayak nyalur. Betul. Nah dari situ awalnya aku kayak keren, bisa keren. freelance dari sekarang. Nah gitu sih Kak Dila. Wow, keren banget. Oh ya Kak, denger-denger ya, Kakak kan sering dapat ranking. Gimana cara bagi waktu antara belajar, sekolah, sama menghandle usaha yang Kakak jalani sekarang itu loh? Kalau aku sih nggak, karena kan kita Gen Z ya, realistis aja. Semua itu tuh tergantung mood aku sebenarnya. Bukan karena aku tipe orang tuh susah konsisten sebenarnya. Kadang orang tuh biar kayak gitu tuh harus ada schedule-nya atau mereka itu apa ya? Habitnya tuh udah hari ini, hari ini enggak. Kalau Kakak misal hari ini ada deadline ini, ya Kakak kerjain hari ini. Terus ada orderan atau apapun. Jadi nggak nanti-nanti gitu betul. Bagus, Nah, bagus. Kakak itu tipe orang malahan kalau sekali mood semuanya tak kerjain dalam satu waktu. Oh, bisa gitu sih? Betul. Jadi kalau misalnya udah kadang males, ya males gitu kan. Nggak Gen udah Z, besok aja tergantung gitu. mood. Ya sama aja Ya sama nih, sebenarnya. semua manusia gitu. Aku nggak bisa konsisten sebenarnya. Dan aku nggak terstruktur gitu lah orangnya maksudnya. Semut aku aja. Yang penting apa ya? Deadline-nya tuh pas gitu. Jadi antara tugas, eskul, terus kerjaan itu tetap dikerjain. Pokoknya tuh kayak nggak boleh ada yang ketinggalan itu aja. Kalau misalnya ada yang tertunda, itu ngebuat diriku tuh kecewa gitu loh. Itu aja sih. Oh, bagus banget sih itu, keren. Oh ya Kak, dari Kakak mulai usaha itu ada nggak sih yang temen tuh buat down Kakak? Kalau usaha ya, kalau buat down itu temen, keluarga atau siapapun tuh alhamdulillah nggak ada ya. Insya Allah. Ibaratnya kayak head comment gitu ya, nggak ada. Kalau misalnya justru malah ngedukung. Betul. Malahan tuh musuh terbesarku dalam freelance itu diriku sendiri. Masya Allah. Ya itu tadi kayak mood-moodan. Bener. Ya aku tuh kadang pengen jadi manusia yang konsisten, manusia yang selalu teratur gitu. Tapi aku kadang mikir aku nggak mood gitu kan. Aduh besok aja deh. Ya itu musuh terbesarku tuh ya diriku sendiri sebenarnya. Alhamdulillahnya sampai sekarang tuh teman ataupun keluarga gitu nggak ada yang head comment. Justru malah ngedukung gitu. Betul. Ada nggak sih kata-kata guru, teman atau orang tua yang masih membekas di otak Kak Awa terus sampai keinget sampai sekarang tuh? Tentang perihal apa tuh? Perihal usaha. Oh iya aku harus gini nih gitu. Ada nggak kata-kata motivasi dari guru, orang tua yang masih membekas gitu Kak? Kalau itu sebenarnya sampai sekarang aku belum bisa mendeskripsikan ya karena sampai sekarang aku tuh orangnya kan nggak mudah termotivasi ya. Ada nggak sih yang kayak aku? Jadi kayak aku tuh orangnya nggak mudah termotivasi. Kalau mau gerak itu ya dari diri sendiri. Jadi kayak misal di mana ya, di TikTok gitu muncul ada kata-kata motivasi gitu. Kadang ada orang yang tergerak. Tapi kalau aku nggak, bukan karena aku punya ngerasa pendirian dong itu namanya. bukan aku ngerasa kayak aku tuh udah bisa sendiri atau gimana. Tapi nggak tahu kayak hatiku tuh tertutup aja dari kata-kata motivasi itu. Jadi aku tuh tergerak karena kemauanku. Misal aku udah ngerasa terpuruk atau ngerasa aku punya kemauan, baru aku tergerak. Misal ada orang bilang, ayo semangat gitu. Kalau misalnya hati aku masih ngerasa nggak semangat, ya tetap aja nggak semangat. Kalau misalnya kata-kata dari guru, teman atau orang tua ya, bener-bener dari bener-bener gak ada kayak ngebuat aku yang masih ingat sampai sekarang. Mungkin cuman support sistem dari mereka aja sih, kayak yang selalu ngebuat aku bisa sampai sekarang gitu. Masya Allah. Ya gitu sih Dina. Masya Allah, bener.
Jadi kita tuh sebenarnya harus punya pendirian sendiri sih. Iya, Nggak betul. nurutin kata A, B, C. Betul. Nanti malah kita sendiri yang susah kan. Iya, betul. Bagus tuh punya pendirian sendiri. Boleh. Dari pengalaman kakak usaha, ada nggak sih pengalaman paling berharga, paling terkesan sampai saat ini tuh ada nggak? Ada pastinya, banyak banget malahan. Boleh dong ceritain. Kalau pengalaman berharga itu yang kakak dapat ya, kamu tuh kalau mau bergerak itu nggak perlu nungguin nggak perlu nungguin hari hanya. Jadi kalau misalnya kamu mau mulai ya mulai aja dulu. Kakak dulu pas mau mulai usaha tuh bingung, kayak mau mulai usaha tapi HP-nya burik gitu kameranya kan, mau mulai nge-freelance desain gitu nggak punya laptop gitu, terus mau mau nge-freelance ini itu kayak alatnya tuh nggak ada gitu. Tapi aku niat gitu, Din. Alhamdulillahnya karena aku tuh berniat dari awal gitu, aku berusaha, kayak ada orang yang mandang, oh iya anak ini tuh berarti tuh mau maju gitu, ada yang supportin gitu, kayak sama Allah tuh didatengin sesuatu yang ngebuat niat aku tuh makin kuat kalau misalnya aku tuh bisa. Itu sih maksudnya, jangan pernah ragu buat mulai. Masya Allah, keren. Nah, dari usaha kakak yang tadi ceritain, mau ada nggak sih planning? Aku mau ngembangin ke Ani gitu, ada nggak planning? Ada pastinya. Kalau planning aku ke depannya ya biasanya itu, karena teman-teman SMK itu basicnya untuk langsung ke dunia kerja. Jadi kemungkinan besar, karena kan ibaratnya kelas 12 itu part paling ngebingungkan ya, antara kita mau kuliah ataupun bekerja. Nah, sekarang ini aku masih ada di fase itu sebenarnya. Di antara dua fase itu, tentunya aku udah nyiapin planning tersendiri dan resiko tersendiri. Jadi nanti tuh, aku sebenarnya juga mau kuliah ya, tapi karena mungkin ada beberapa hal yang mendesak yang ngebuat aku tuh nggak bisa kuliah untuk saat ini, jadi aku tuh memilih untuk bekerja dulu. Oke, Masya Allah. Jadi nanti kemungkinan besar aku bekerja berapa tahun gitu, baru aku kuliah. Sebenarnya itu sangat disayangkan ya, karena aku tuh mau nyari beasiswa dulu ya, katanya kalau misalnya kita dapat beasiswa ya kuliah kita malah diringankan gitu kan. Jadi kayak kayaknya itu tetap gak bisa buat kakak lanjut kuliah gitu. Ada hal yang gak bisa kakak ceritain ya. Oke. Jadi kakak nanti tuh tetap mau kerja dulu, entah mau di Indonesia aja atau nggak tahu mau kemana. Terus nanti Ini kalau cari misalnya pengalaman dulu. betul, nanti kalau misalnya kakak udah, baru kakak kuliah. Habis kuliah, kalau misalnya kakak udah lulus, nggak tahu nih, bau-baunya mau lanjut kuliah lagi gitu. Kalau misalnya enggak, kakak mau bangun usaha. Jadi nanti kakak tuh banyak banget nih, namanya juga kan masih sekarang ya. Yang penting bermimpi sebanyak mungkin. Kakak pengen buka studio, kakak pengen punya percetakan, ataupun nanti kayak tentang passion kakak yang ada sekarang di sini, nanti di masa depan mau aku kembangin gitu. Kalau bisa bercabang-cabang gitu kan. Amin. Doain bareng-barengnya teman-teman, semoga Kak Awa ini tambah sukses lagi. Amin. Nah, terakhir nih, pesan buat teman-teman yang lagi nonton video ini agar termotivasi bahwa anak muda itu jangan takut untuk mencoba hal baru. Boleh Kak, silakan di sana. Kalau motivasi buat teman-teman dari Awa sendiri itu, kalian tuh kalau mau maju jangan ragu aja sih. Oh, benar. Kalau misalnya kalian ragu itu kan muncul dari pikiran kalian sendiri ya. Kadang hal-hal ini tuh muncul dari orang-orang yang kebanyakan introvert nih malahan. Malah arahnya ke situ ya. Jadi kayak kita tuh kepikiran, aku mau melangkah satu langkah lebih maju itu susah karena kita tuh udah ke-trigger sama hal-hal kayak ketraumaan masa lalu ataupun sama lingkungan sekitar. Kalau misalnya kalian mau mulai, kalian harus tinggalin semua itu dulu. Kayak kalian tuh mulai dari hati yang kosong, otak yang kosong. Maksudnya kayak kita tuh nggak ada hal-hal buruk yang ada diri kita sendiri. Jadi kayak udah fokus aja ke diri kalian sendiri. Kalau misalnya ada yang ngejudge bodo amatin, ada yang nggak support bodo amatin, kalian lihat hal-hal yang baik aja gitu. Kalau misalnya kayak gitu, kalian susah mau maju. Jadi sebenarnya kalian tuh nggak bisa maju tuh karena kalian itu nggak mau ngelepas ketraumaan di masa lalu atau takut sama lingkungan sekitar gitu.
Gitu sih, Jadi Din. intinya buat teman-teman semuanya, jangan takut jatuh dan terantuk. Dengan Betul. terbentur kau akan terbentuk. Gitu ya Kak Awa? Betul. Oke, makasih ya Kak Awa udah berbagi cerita yang inspirasi banget tuh buat teman-teman semuanya. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, share, subscribe, dan berbagi pengalaman positif lainnya. Bye-bye!